Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Suatu ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan malaikat Jibril itu adalah karena Jibril ingin menceritakan sebuah cerita. Al-Kisah, ini Jibril cerita ya kepada Nabi kita. Al-Kisah di zaman dulu, yakni zaman Bani Israel, hiduplah seorang laki-laki yang kuat perkasa. Setiap hari dia berpuasa dan setiap hari juga dia berperang melawan musuh-musuh Allah sendirian. Orang ini kebal, tidak mempan dilukai dengan senjata. Banyak orang-orang yang dibunuhnya. Ada yang bapaknya, ada yang anaknya, suaminya, saudaranya, dan lain sebagainya. Orang ini tidak menggunakan pedang, tidak menggunakan panah ataupun tombak. Dia berperang hanya menggunakan tulang rahang onta. Orang ini dikenal namanya Sam'un Al-Ghazi. Disebut Al-Ghazi karena dia berasal dari mana? Gaza, Palestina. Ini gambar Palestina. Nah, dari Palestina ini. Masjidil Aqsa yang mana kira-kira? Diterangkan gak sama syekhnya kemarin? Diterangkan gak? Yang mana Palestina? Yang Masjid Aqsa? Di sini ya. Ini Masjid Aqsa ini. Yang ini namanya Qubatus Sakhrah atau batu besar. Yang Nabi mau Isra Mi'raj, Nabi kesini nih, injak batu ini. Sebenarnya batu ini mengawang-awang. Walaupun tidak ditahan, dia tidak turun ke bawah, tidak naik ke atas. Nah ini, orang banyak salah kaprah. Masjid Aqsa itu yang ini, padahal bukan yang kuning ini yang Masjid Aqsa. Nah itu ya, kiblatnya orang Islam dulu sebelum hijrah di sini, menghadapnya ke Masjid Aqsa. Jadi kita kembali Al-Ghazi, yakni Gaza, Sam'un Al-Ghazi. Cuma dipelesetin sama orang zaman sekarang atau orang-orang Eropa menyebutnya Samson. Padahal namanya Sam'un. Cuman orang Eropa menyebutnya Samson. Ya, Samson. Sama juga Daud. Orang nyebutnya David. Nah, Jalut. Orang Eropa nyebutnya gladiator. Ya, Jalut itu orang baik melawan Tolut di zaman Nabi Daud. Nah, dia nyebutnya gladiator. Ya begitulah nama-namanya ya. Isa, Masih. Gimana Pak? Al-Masih dia ya. Kita bilang nyebutnya Isa. Maryam dia sebut apanya? Maria. Baik. Sam'un Al-Ghazi. Orang-orang kafir sangat benci dengan Sam'un Al-Ghazi ini. Cuman mereka tidak bisa menangkap Sam'un Al-Ghazi. Bagaimana cara menangkapnya Sam'un Al-Ghazi ini? Pokoknya licin seperti belut. Gak ada yang bisa ngelawan sama dia. Kekuatannya luar biasa.
Nah, cuman orang kafir ini, raja orang kafir tidak habis cara. Maka dengan cara lewat istrinya mencari kelemahan Sam'un tadi. Diam-diam raja orang kafir ini memanggil istrinya Sam'un Al-Ghazi. Raja orang kafir ini berkata, "Wahai Nyonya, kalau Nyonya bisa menangkap apalagi membunuh suami Nyonya, apapun yang engkau mau kami akan berikan. Mau harta benda, mau batu-batu permata, kami akan berikan." Kata istrinya Sam'un, "Bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Kalian saja yang begitu banyak tidak bisa, apalagi kami, apalagi aku sendiri." Nah, kata orang kafir, "Kalau engkau tidak bisa membunuh, tangkap saja." Gimana cara menangkapnya? Kata mereka, "Nih, kami berikan tali. Ketika suamimu tidur, ikatlah dengan tali ini." Maka disepakatilah perjanjian tadi. Ya, nanti kalau sudah seandainya engkau ikat, kemudian engkau pastikan suamimu itu tidak bisa lagi bergerak, panggillah kami. Ringkas kata, istrinya Sam'un ini pun mulai berkhianat karena dia termasuk cewek matre. Cewek matre. Pulanglah istrinya ketika Sam'un Al-Ghazi sedang tidur. Sam'un ini diikat oleh istrinya, diikat pakai tali. Ketika Sam'un Al-Ghazi bangun dari tidurnya, dia terkejut. Dia bilang, "Siapa yang mengikat aku ini?" Kata istrinya, "Aku yang mengikat kamu." Kata Sam'un Al-Ghazi, "Kenapa engkau mengikat aku?" Kata istrinya, "Enggak, aku kepingin tahu, bisa enggak engkau melepaskan ikatan tali itu?" Kata Sam'un Al-Ghazi, "Aku ini adalah wali min auliya Allah, kekasih daripada kekasih Allah. Tidak ada satupun benda yang bisa melukai aku ini. Ini mah gampang. Dengan sekali gerakan saja, tali itu pun akhirnya putus semua." Sam'un gak curiga istrinya ini berkhianat. Maka setelah itu istrinya pun kembali ke istrinya dengan cara diam-diam memberitahukan apa yang telah terjadi. Kata raja orang kafir, "Kalau seandainya Sam'un tidak mempan dengan tali ini, kami berikan yang lebih kuat lagi." Apa itu? Rantai. Belikan rantai. Ya kalau zaman sekarang borgol lah. Ikatlah dengan rantai ini, dan kalau seandainya engkau pastikan suamimu itu tidak bisa lagi bergerak, maka panggillah kami segera. Ringkas kata, istrinya Sam'un ini pun kembali ke rumah, dan ketika Sam'un Al-Ghazi tidur, dia ikat dengan rantai tadi. Ketika Sam'un Al-Ghazi bangun dari tidurnya, dia terkejut, "Kenapa engkau ikat aku ini? Ada apa ini?" Kata istrinya, "Enggak, aku kepingin tahu, bisa enggak engkau melepaskan rantai itu?" Kata Sam'un Al-Ghazi, "Ini mah gampang. Dengan sekali gerakan saja, maka rantai itu pun semuanya pada putus." Lalu istrinya bilang, "Wahai suamiku Sam'un, engkau begitu kuat," kalau bahasa kitanya ya. "Kira-kira ada nggak kelemahanmu itu?" Kata Sam'un Al-Ghazi, "Semua pasti ada kelemahannya. Cuman kekuatan Allah yang tidak bisa dilemahkan. Aku ini ciptaan Allah, pasti ada kelemahannya." Nah, ketika mendengar itu, maka istrinya Sam'un Al-Ghazi pun mulai mencari tahu. "Wahai suamiku, kalau memang engkau ada kelemahannya, apa kelemahanmu itu?" Kata Sam'un Al-Ghazi, "Tidak boleh dikasih tahu lah, ini kan rahasia." Oh, tapi istrinya Sam'un merayu, menggombal, masa sama istri sendiri gak percaya? "Aku cuma kepingin tahu saja." Nah, akhirnya Sam'un pun memberitahu kelemahan dia. Apa itu? Kata Sam'un, "Aku ini mempunyai rambut yang panjang." Dikatakan Sam'un Al-Ghazi itu punya rambut sangat panjang. Nah, kemudian digimbal, atau digimbal bapak-bapak, dikepang lah bahasa kitanya. Dia punya ada 8 kepalan, 8 gimbalan. Kata Sam'un, "Kalau 8 tali ini, 8 rambutku ini dipotong,
kemudian 2 tangan, 2 gimbal diikatan di tangan kanan, 2 gimbal di tangan kiri, 2 gimbal di kaki kanan dan di kaki kiri, maka saat itu aku tidak punya lagi kekuatan. Nah, setelah mendengar itu, maka istrinya pun sudah nekat lagi untuk berkhianat. Guru saya menceritakan, bilang begini ya, nih bapak-bapak ya, kalau kita punya rahasia, itu jangan kita beritahukan kepada siapapun juga, termasuk istri sendiri, apalagi istri jangan. Nah, yang namanya rahasia nih ya, rahasia apapun. Kenapa? Karena terus terang, mohon maaf ibu-ibu ya, biasanya perempuan itu terkadang nggak tahan tentang omongan tadi. Apapun rahasianya jangan dikasih tahu, karena bisa bocor rahasia itu. Itu guru saya yang ceritakan, apapun rasanya jangan cerita, termasuk istri kita sendiri, yang namanya rahasia. Makanya coba lihat kalau di film-film itu ya, film-film detektif atau mata-mata, terkadang istrinya nggak tahu suaminya itu kerja apa, karena itu rahasia. Rahasia. Ada saya nonton film India namanya apa, Dimsum atau Damsim itu, pernah nonton nggak film itu? Nah, saya nonton itu, ceritanya bagus. Ceritanya bagus, artinya adalah seseorang yang jahat ingin merusak keluarganya si laki-laki ini. Ringkas kata, laki-laki ini pun dibunuh, kemudian tanpa sengaja ya, dan akhirnya dikubur. Yang tahu kuburannya itu cuma suaminya. Yang tahu kuburannya itu cuma suaminya saja. Ceritanya panjang. Kalau saya cerita ya panjangan. Apalagi film India bisa 3 jam filmnya. Ringkas kata itu, polisi mencari tahu di mana kuburan itu nggak bisa ketahuan. Suaminya ini, yang tahu kuburan itu cuma suaminya. Yang tahu itu cuma suaminya. Istrinya membujuk, merayu, nggak dikasih tahu. Nah, sampai akhirnya keluarganya selamat. Ya ala kulli hal, ceritanya panjang, kalau mau tahu ceritanya ya nonton sendiri di internet tuh, kayaknya ada di Google tuh. Dimsum atau Damsim itu, enggak paham juga saya. Subhanallah. Nah, kita kembali ke cerita tadi. Maka ketika istrinya Sam'un sudah mengetahui kelemahan Sam'un tadi, yakni di rambut, ketika Sam'un tidur, istrinya pun sudah mulai memotong rambutnya Sam'un. Diikatkan di tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, dua-dua rambut tadi, gimbalan tadi. Nah, jadi kelemahan Sam'un itu sebenarnya di rambut. Tapi kalau Samson Betawi dikatakan masih ingat film zaman dulu? Saya cari di YouTube itu Samson Betawi itu enggak pernah ketemu filmnya. Ada, cuman enggak full gitu, potongan-potongan. Saya kepingin nonton itu Samson Betawi itu. Cuman dicari di YouTube enggak ketemu film itu. Samson Betawi itu. Subhanallah. Dikatakan kekalahannya. Nah, ketika Sam'un bangun dari tidurnya, dia mendapati dirinya telah terikat dengan rambutnya sendiri. Kata Sam'un, siapa yang mengikat aku ini? Kata istrinya, aku. Kenapa engkau ikat aku? Enggak, aku enggak, cuma tahu aja. Engkau masih punya kekuatan apa enggak? Kata Sam'un, sekarang aku enggak punya kekuatan lagi. Dan ketika istrinya Sam'un mengetahui istrinya seperti itu, maka sadarlah Sam'un bahwa istrinya ini telah berkhianat. Dan ketika istrinya Sam'un mengetahui Sam'un tidak punya kekuatan lagi, maka istrinya pun segera memanggil tentara-tentara orang-orang kafir. Sam'un pun dijemput, ditangkap, kemudian digiring ke suatu tempat yang sangat besar. Mungkin kalau zaman sekarang namanya kayak dom gitu ya, kayak dom. Jadi Sam'un diikat di tiang. Seluruh orang-orang kafir pada kumpul semua situ. Mereka teriak, bunuh Sam'un, bunuh Sam'un. Raja orang kafir mengatakan, kita jangan bunuh dulu. Ini orang telah banyak menyengsarakan kita. Kita punya keluarga telah banyak dibunuhnya. Sendirian aja Sam'un berperang itu. Maka kita siksa dulu Sam'un ini.
Dikatakan dalam cerita itu, bukan di film ya, kalau di film kan banyak rekayasa. Disebutkan dalam riwayat hadis itu, maka Sam'un ini pun dipotong, dia punya tangan, kaki, kuping, hidung, matanya dicongkel, lidahnya dipotong, semuanya serba dipotong. Yang tinggal cuma kepala, leher, badan saja, sudah sisanya semuanya habis terpotong. Sam'un saat itu belum mati lagi. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, kepada malaikat, "Hai malaikat, turunlah engkau temui Sam'un, sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya apapun yang dia minta aku akan kabulkan," kata Allah. Maka malaikat pun turun menemui Sam'un al-Ghazi, menyampaikan salam Allah, dan malaikat pun beritahu, "Wahai Sam'un, apapun yang kau minta Allah akan kabulkan." Maka Sam'un al-Ghazi mengatakan, "Ya Allah, aku minta kepadamu kembalikanlah seluruh kekuatanku ini dan kembalikanlah seluruh anggota badanku ini." Maka seluruh anggota badannya Sam'un itu kembali. Ibarat kalau film itu kayak Iron Man. Tahu Iron Man? Terletak tangan, terletak. Terakhir topengnya menyala, matanya langsung kuat Sam'un al-Ghazi. Maka Sam'un al-Ghazi pun mengamuk nang kaya sapi banteng kesurupan. Bangunan itu pun diruntuhkan Sam'un al-Ghazi oleh Sam'un al-Ghazi. Semua orang yang hadir di situ mati semua, kecuali Sam'un al-Ghazi, termasuk istrinya mati. Kecuali Sam'un al-Ghazi yang hidup keluar dari tempat itu. Karena karunia Allah yang begitu besar, maka Sam'un al-Ghazi pun melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Setiap hari dia puasa dan malam gak pernah tidur melaksanakan sholat sampai pagi, dari subuh, dari maghrib sampai subuh melaksanakan sholat setiap malam. Ditambah lagi kalau ada peperangan dia perang sendiri 1000 bulan. Cerita itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya menceritakan cerita itu kepada sahabat. Para sahabat ketika mendengar cerita itu, mereka semua para sahabat menangis. Menangis. Lalu Nabi bertanya, "Wahai kalian sahabat-sahabatku," bahasa kitanya, "apa yang menyebabkan kalian menangis?" Kata mereka, "Ya Rasulullah, kira-kira surga apa yang pantas yang Allah berikan kepada Sam'un al-Ghazi? Umurnya panjang, dia beribadah selama 1000 bulan, siang puasa, malam ibadah, dan selalu berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kira-kira surga apa yang pantas Allah berikan kepada Sam'un al-Ghazi? Kami," kata sahabat, "umur kami ada yang sudah tua, kami ada yang baru masuk Islam, baru sebulan, 2 bulan, ada setahun, 2 tahun. Dan kami gak lama lagi mati. Kalau kami meninggal dunia, kira-kira masuk surga apa enggak gitu loh." Beruntung sekali Sam'un al-Ghazi yang umurnya panjang, ibadahnya banyak. Mendengar keluhan daripada para sahabat, maka Allah pun memberikan satu karunia besar kepada kita. Tidak lain tidak bukan karena berkat Nabi Muhammad SAW. Allah tahu umur kita pendek-pendek. Allah tahu kita ini gak kuat dalam ibadah. Allah tahu kita ini penyakitan. Ya, umur 30 tahun sekarang banyak penyakit sudah. Kalau orang dulu 50 tahun masih kuat-kuat. Kai-kai kawin bisa punya anak lagi. Sekarang susah. Banyak penyakit karena makanan minuman yang penuh zat kimia. Tapi Allah sayang kepada kita dengan berkat Nabi Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah yang kita kenal dengan namanya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Telah kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah engkau tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Artinya kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu, maka itu kita punya ibadah lebih baik daripada ibadahnya Sam'un al-Ghazi.
Kalau Sam'un Al-Ghazi bisa beribadah cuma sekali seumur hidup, kita umatnya Nabi Muhammad SAW bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu setiap tahun sekali, yaitu di bulan puasa, di malam Lailatul Qadar. Dan siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu, ya tadi, maka dia lebih baik ibadahnya daripada Sam'un Al-Ghazi. Cuman masalahnya kita tidak tahu kapan itu malam Lailatul Qadar. Cuman Nabi menerangkan bahwa Lailatul Qadar itu turun di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja Allah berkehendak Lailatul Qadar itu turun di malam pertama atau malam ketiga, malam ketujuh dan sebagainya. Bahkan Al-Quran pun mengatakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dan turunnya Al-Quran itu para ulama banyak mengatakan bahwa itu turun pada malam 17 Ramadan. Di Gua Hira, Jabal Thur, Nabi mendapatkan 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu malam 17 Ramadan. Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau mengatakan bagi masyarakat Indonesia ada 3/17 yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama adalah 17 rakaat sehari semalam. Yang kedua 17 Agustus. Dan yang ketiga 17 Ramadan, nuzul Quran. Tapi saya mengatakan untuk warga Balikpapan ada 1/17 yang tidak boleh diingat-ingat. Apalagi mendekatinya. Apa itu? Kilo 17. Jangan dekat-dekat ke situ. Ala kulli hal. Nah kemudian Allah tambah lagi karunia itu untuk kita umat Nabi Muhammad. Kalau yang tadi dikatakan Sam'un Al-Ghazi mendapatkan Lailatul Qadar itu sekali seumur hidup. Kemudian umat Nabi Muhammad bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu setiap tahun sekali di bulan Ramadan. Tapi Allah tambah lagi kemuliaan itu untuk kita. Apa itu? Kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, kata ulama, di setiap malam. Di mana? Kok bisa? Ya, disebutkan dalam riwayat hadis, kalau tidak salah Imam Ibnu Khuzaimah atau Imam Dailami, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan ini. Man shalal isya bil jamaah thumma yusalli 4 raka'atin qabla an yakhruja minal masjid falahu ka'ajri lailatul qadar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, jar sabda Nabi, siapa yang salat isya berjamaah, ingatin isya berjamaah, setelah selesai salat fardu isya lalu dia melaksanakan salat sunnah ba'diyah sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat ba'diyahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu berapa rakaat biasanya ba'diyah? Nah, ini ilmunya nih. 4 rakaat. Kata ulama 4 rakaat 1 kali salam ya, tanpa tasyahud awal. Siapa yang salat isya berjamaah kemudian dia salat ba'diyah isya sebanyak 4 rakaat dengan 1 kali salam tanpa tasyahud awal, syaratnya apa? Qabla ay yakhruja minal masjid, sebelum dia keluar dari masjid. Jadi habis salam, ya baca wirid, kemudian musafahah, salaman, lalu dia ba'diyah isya 4 rakaat. Syaratnya sebelum keluar dari masjid. Tapi kalau sudah keluar ba'diyah isyanya di rumah, enggak dapat ini fadilahnya. Apa kata Nabi? Falahu ka'ajri lailatul qadar, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti Lailatul Qadar. Nah, jadi penting sekali setiap malam kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi bulan Ramadan, jangan tinggalkan ba'diyah isya ini.
4 rakaat tadi. Ada sebagian orang, ini terutama anak-anak lah, kalau sholat taraweh kan malam bulan puasa taraweh itu, selesai sholat isya dia nggak sholat ba'diyah isya, tapi dia sholat taraweh. Kata ulama ini kurang pas. Sebenarnya yang afdolnya antara taraweh dengan ba'diyah isya, apalagi 4 rakaat, mana yang afdol? Kata ulama ba'diyah isya itu lebih afdol daripada salat tarawih. Walaupun tarawihnya 20 rakaat, ba'diyah isyanya cuma 4 rakaat, itu lebih afdal daripada dia salat tarawih. Dan sungguh terbalik ya, kalau ada orang salat ba'diyah isya nggak mau, tapi salat tarawih mau. Ini kurang pas. Kalau disuruh pilih lebih baik dia salat ba'diyah walaupun tidak salat tarawih. Lebih baik dia salat ba'diyah walaupun tidak salat tarawih. Nah, jadi jangan tinggalkan salat ba'diyah isya itu. Berapa rakaat tadi? 4 rakaat 1 kali salam. Nah, itu karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau sam'un al-ghazi cuma sekali seumur hidup, umat Nabi Muhammad setahun sekali, tapi yang mengetahui ilmu ini kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar setiap malam. Bukan hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan apa tadi? Salat isya berjamaah, kemudian salat ba'diyah 4 rakaat 1 kali salam tanpa tasyahud awal sebelum keluar daripada masjid. Terakhir, kita tadi malam sudah malam 21. Ini sudah banyak yang mulai mengantuk-antuk. Mungkin tadi malam banyak yang mulai. Ada yang mulai nggak di sini? Hah? Ada ya. Makan sahur bareng? Enggak. Nah, nanti bikin Pak Andi bikin sahur bareng tuh. Apalagi nasi padang, mantep tuh. Saya kalau malam ganjil terus terang ya, malam ganjil saya di Auri. Tadi malam saya di Auri. Di Auri, sholat tarawihnya di Gunung Tembak, kembali ke pondok. Kemudian jam 1 saya turun, jam 2 start sholat tarawih. Sholat apa? Sholat qiyamul lail tadi malam, sholat tasbih, hajat, taubat. Setelah itu makan nasi padang. Manusianya banyak. Kata saya, kok banyak banget? Ya tadi nasi padang. Yang datang tuh yang pakai mobil-mobil, yang pakai Pajero, yang pakai apa namanya, pakai Innova, macam-macam mobil. Ya. Nah, coba kalau pakai nasi padang tuh mantep tuh. Ala kulli hal ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sudah malam 21 tadi malam ada rumus ya, tapi ini tidak bisa diperpegangi juga, tidak bisa diperpegangi, tapi kita bisa mewaspadai itu. Artinya kita boleh ambil ilmu tersebut tapi kita tidak bisa memastikan itu. Al-Imam Ghazali itu memberitahukan rumus-rumusnya. Saya lupa rumusnya itu, cuman saya ingat kalau bulan puasa itu diawali pada hari Kamis, kita hari Kamis kemarin ya, maka Lailatul Qadar itu turun di malam 25. Malam 25. Ada memang beberapa orang yang diberikan kemampuan, dibukakan hijab oleh Allah sehingga dia bisa melihat keajaiban malam itu. Mungkin dia melihat pohon pada sujud, dinding-dinding pada bertasbih, air pada beku dan sebagainya. Bisa saja, tidak menutup kemungkinan. Seperti ayahnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bersama istri beliau ketika menjalani naik jukung di Sungai Martapura. Pada saat itu mamanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lagi mengandung, lagi hamil dan mengandung Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketika jukung, tiba-tiba air ini jadi beku, nggak bisa jalan jukung tadi. Melihat pohon kanan kiri pada sujud. Lalu bapak beliau bertanya kepada istri, ini malam apa ini? Kata bini Sidin, ini malam 7 likur. 7 likur itu malam 27 Ramadan. Kata beliau berarti malam ini Lailatul Qadar. Mari kita berdoa karena melihat keajaiban itu. Berdoalah Bapak Ibu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Doanya enggak banyak-banyak. Ya Allah, jadikanlah anak kami yang dalam perut istriku ini nanti dia lahir menjadi orang yang alim dan zuhud. Alim dan zuhud. Nah, dengan berkat doa bapak ibunya yang melihat Lailatul Qadar itu, maka Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi seorang ulama internasional. Bukan hanya orang Kalimantan, tapi sampai ke terkenal sekali. Dan beliau menjadi orang yang alim dan sangat zuhud sekali.
tidak lain dan tidak bukan itu berkat bapaknya yang melihat malam Lailatul Qadar tadi. Siapa tahu di antara kita ada yang rajin ibadah, tiba-tiba ngelihat keajaiban di malam hari itu, maka berdoalah. Apapun yang didoakan pasti kabul, karena tidak ada lagi hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Ya, kabul sekali. Nah, tapi kita yang tidak ngelihat, yang banyak dosa ini, banyak lupa, banyak tidur, kalau kita beribadah di malam itu, yang penting tepat itu malam Lailatul Qadar, walaupun kita tidak melihatnya, maka kita sama beribadah, bahkan lebih baik daripada ibadahnya Sam'un Al-Ghazi. Dan kata ulama, sekurang-kurangnya orang itu menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah, ingatkan ini, salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Karena Nabi bersabda, man shalal Isya bil jamaah fa ka'annama qama nisfal laili wa man shalal subha bil jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang salat Isya dengan berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah separuh malam, dari maghrib sampai 12 malam. Dan siapa yang salat subuh dengan berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah dari maghrib sampai subuh. Alhamdulillah, kita tadi malam salat Isya berjamaah, sekarang kita salat subuh berjamaah, maka insya Allah kita beribadah satu malam suntuk. Jikalau malam tadi adalah malam Lailatul Qadar, maka kita ibadah kita lebih hebat daripada Sam'un Al-Ghazi. Cuman kata Imam Ghazali, karena kita awalnya tadi malam Kamis, bulan puasanya, menurut Imam Ghazali itu jatuh pada malam 25 Ramadan. Baik para jemaah, kiranya cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita satu kali pertemuan lagi ya. Satu kali pertemuan lagi sebelum hari raya. Setelah itu kita istirahat dulu. Nanti setelah itu kita sambung lagi di setelah Syawal ya, setelah hari raya ketupat insya Allah. Kemudian siapa tahu para jamaah yang kepingin berumrah di bulan Juli atau di bulan Agustus dengan saya, itu harganya 29 juta ya, keberangkatan sudah lengkap dari Surabaya, dari Balikpapan, tiketnya lengkap. Kalau memang ada yang kepingin, maka siap-siap untuk bikin paspor supaya nggak terburu-buru. Habis Idul Fitri, siap-siap bikin paspor. Jamaah saya sudah ada beberapa orang yang sudah siap bikin paspor. Nah, siapa tahu ada kendala ini dan itu, maka dipersiapkan dari sekarang. Ya. Dan insya Allah itu nanti akan berlangsung umrahnya di bulan Juli atau bulan Agustus atau awal musim daripada umrah setelah haji. Nah ya, seperti itu. 29 juta, di tempat lain nggak ada begitu. Cari aja di Balikpapan kayaknya nggak ketemu 29 juta. Yang ada 32, 33, 35. Terkadang itu pun dari Jakarta berangkatnya. Ya. Ala kulli hal seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.